eh, Jadi mengucapkan terima kasih kepada Mas Tio yang terinspirasi oleh Mas Alif ya mungkin ya. Jadi saya mulai gaya hidup ini Mei 2017 ya. Sama ya. Sebagai Dr. Eva Badru ya. Sebagai seorang dokter tantangannya lain ya. Nih ada 3 kelompok yang melihat orang dengan KF. Pertama adalah orang yang sinis ya, begitu lihat apaan gitu. Tapi ada juga yang bertanya-tanya ini benar nggak, evidence-nya seperti apa dan seterusnya. Malah kadang-kadang ini jangan-jangan si Piper ini bentar lagi stroke gitu, makanya lemak. Tapi ada juga yang kemudian membaca dan mencari tahu apa masalahnya dan kemudian ikut. Mudah-mudahan ini orang-orang di sini termasuk yang mencari tahu. Karena saya juga awal-awalnya juga ini aneh ya, kok saya hobi makan nasi nggak boleh makan nasi. Dan dulu makan nasi 6 piring sehari. Dan minumannya selalu es teh manis, Milo, selalu nyebut nama. Itu minuman favorit saya, ternyata gulanya 40%. Dan ironisnya adalah saya seorang dokter senior ya. Waktu itu 50 tahun itu sudah konsultan jantung ya. Nggak ngerti yang bikin gemuk itu apa. Ironis ya, nggak ngerti yang bikin gemuk itu apa. Karena saya pikir kalau saya makan lemak itu gemuk. Padahal ya itu seperti pandangan umum lah. Hoax terbesar itu adalah lemak bikin serangan jantung sebetulnya. Itu sudah berlangsung 70 tahun dan nggak hilang sama sekali. Dipelihara terus karena ada yang diuntungkan dengan hoax. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya baca bukunya siapa ini? Yang nulis Good Calorie Bad Calorie, Gary Taubes ya. Gary Taubes itu nulis buku baru 2020. Dia bilang sekarang tren para dokter yang mengikuti low carb itu sudah mulai banyak di seluruh dunia. Ya, ini sudah banyak. Dan ketika dengan pengobatan standar itu pasien-pasien seperti diabetes dan sebagainya nggak mengalami perbaikan, biasanya para dokter ini mengawali dari dirinya sendiri. Mungkin seperti dokter-dokter yang ada di sini ya. Ya, mengalami dari dirinya sendiri dan kemudian dia menerapkan ke pasiennya. Nah ini yang kemudian menjadi gelombang baru ya. Nanti pasiennya cerita, kok kamu di situ nggak sembuh-sembuh ya diabetesmu ya? HbA1c mu 8 aja gitu, nggak turun-turun. Turun 7, naik lagi 9. Tapi kok si Anu gitu ya, si A HbA1c bisa 5,4. Temen saya aja, saya pernah lihat di Instagram, HbA1c dari 11 menjadi 5,4 3 bulan saja. Itu kan amazing ya, tanpa obat apapun. Triglycerid dari 900 jadi 130 dalam waktu 3 bulan itu. Nah ini saya kira hal-hal seperti ini mungkin akan semakin banyak mudah-mudahan. Karena apa? Karena living proof itu memang lebih kuat daripada evidence base. Evidence base kita itu sekarang banyak sekali dikuasai oleh big pharma ya. Contohnya obat statin ya. Tapi ini mungkin jangan dimuat keluar ya. Oke, contoh ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat evidence-nya obat statin, misalnya trikinya statistik tuh gini. Misalkan contoh gini,
Kalau orang mengkonsumsi obat statin, angka kematiannya misalkan 1,5%, yang survive 98,5, ya kan? Kalau nggak mengkonsumsi, angka kematiannya 2%, yang survive 98%. Harusnya manfaat obat statin dibanding enggak adalah 98,5 dibagi 98%, benar nggak? Tapi nggak gitu. Secara statistik utak-atik bedanya yang 5,5% itu jadi berapa? 2% dikurangi 1,5 dibagi 2%. Jadi kalau mengkonsumsi obat statin, angka kematian berkurang 500%. Jadi permainan statistik inilah. Kenapa? Karena mereka valid karena sampelnya banyak banget, 400.000 sampel. Dan jadi secara statistik akan berbunyi signifikan. P-nya di bawah 0,0000 karena sampelnya banyak. Tetapi clinically not significant. Ini permainan evidence based medicine, makanya sebagai saintis kita mesti hati-hati. Evidence based medicine yang seperti apa yang harus kita ikuti, ya? Sejelas gini ya, sejelas seorang teman saya yang HbA1c turun dari 11 sampai 5,4 itu nggak menarik perhatian loh. Bener, nggak menarik perhatian loh bagi teman-teman saya yang terkait. Nggak bener, maksudnya pola seperti itu tuh ya biasa aja, cek aja. Kemarin saya diwawancarai di Kompas TV tentang susu formula. Ada yang lihat nggak? Saya bilang 2 kali 24 jam pertama bayi itu nggak masalah dia nggak minum, asinya masih diproduksi, masih proses pembuatan asi, dan dia memang butuh haus, butuh dibuat haus supaya nyedotnya kuat. Dan 2 hari itu dia pakai keton. Ini agak-agak deg-degan juga saya bilang keton ya. Tapi kan memang coba bahan bakar apa lagi selain keton yang bisa bikin seorang bayi baru lahir 2 hari 2 malam nggak dapat apa-apa kecuali kolostrum yang sedikit itu dan survive, ya kan? Free fatty acid nggak bisa nembus, apalagi bahan bakarnya. Asam amino kan nggak bisa, ya kan? Ya hanya keton gitu. Tapi itu kan nggak pernah nggak pernah keluar dari bilangan itu kan? Waktu Dr. Harun nulis Born to be Ketosis, dibully dia. Saya nggak berani bilang born to be ketosis, saya hanya bilang 2 hari pertama itu dia pakai bahan bakar keton dari lemak coklat yang dia bawa kan gitu ya. Tapi itu juga nggak ada orang-orang, nggak ada sama sekali. Ya biarlah, nanti lama-lama dia juga. Mungkin setelah 30 tahun. Setelah sindrom metaboliknya menjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sorry kemana-mana, tetapi pada siang hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Tio, Mas Alif, ya, Mbak Dina dan keluarga besar. Karena apa? Karena melalui beliaulah kita semua terinspirasi ya. Apa namanya? Insya Allah kalau versinya Gary Taubes itu ini akan menjadi gelombang baru gitu. Ditutup-tutupi oleh guidance resmi, ini nggak bisa gini. Tapi living proof ini nggak bisa dicegah, karena si pasien itu nanti akan cerita, ya kan? Dia nggak ikut KF, keluar KF, dia ikut program bimbingan kesehatan sama saya. Saya bilang sama Mas Edi, awas jangan bilang KF ya, ini banyak mantan-mantan pada grup saya sama dia bilang KF.
bilangnya grup gaya hidup sehat aja gitu. Ini jangan dibocorkan ya, ini ada juga yang apa namanya ikut mobi ya. Ada grup. Itu kan sebetulnya satu aliran juga beda mazhab dikit aja. Hanya saja mungkin pesan saya Bapak Ibu sekalian, ini mazhab low carb ini banyak ya. Banyak mazhabnya. Kita kalau di Muslim itu ya, oke lah khilafiyah mazhab itu oke gitu. Itu apa? Rahmat berbeda itu. Jadi gak usah berantem gara-gara beda mazhab, beda versi dikit-dikit oke lah. Makanya kalau saya patokannya ya udah dulu, patokanmu adalah pakai parameter kesehatan metabolik. Kalau udah tercapai, oke lah. Mau apapun caranya, mazhabnya, oke lah. As long as tujuannya sama. Saya kira itu saja. Mungkin selamat buat Mas Tio atas peluncuran bukunya, Mbak Nina, Mas Alif. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, ya. Karena menyelamatkan satu nyawa saja itu sama dengan menyelamatkan seluruh kehidupan. Ya. Apalagi kita bisa menginspirasi, kemudian membuat morbiditas itu berkurang dan mortalitas juga ya. Morbiditas itu angka kesakitan, mortalitas angka kematian. Yang sekarang ini memang NCD ya, non communicable disease atau penyakit tidak menular itu menjadi epidemi. Bapak Ibu sekalian, bayangkan penyakit tidak menular tapi menjadi epidemi. Ngerti nggak maksudnya? Kan yang epidemi itu COVID, nah itu kan menular. Tapi ini penyakit tidak menular menjadi epidemi. Berarti ada yang salah dalam lifestyle. Yang kita bersyukur yang sudah hadir di sini. Kita nggak bisa bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau dulu saya nggak kenal ini, mungkin saya udah terkapar kalau dibilang-bilang ya. Karena adik saya itu diabetes berat, diamputasi 2010 dan dia wafat 2020. 10 tahun dia hidup di kursi roda dengan gula darah hampir ada. Ketika saya kasih tahu, Dek, kamu ikut aku aja gini. Habis diamputasi ya 2000 berapa nih? 2019. Bagus, dia setor, Mas, aku gula darahku 90 Mas. Oke, bagus, lanjut. Tiba-tiba menjelang wafatnya, pas saya datang, kok kamu kenapa tinggalin gula darah? Aku dimarahin sama dokter sini, Mas, suruh makan nasi. Astagfirullahaladzim. Ini fenomena. Baik, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.